Inilah 10 golongan manusia yang didoakan oleh para malaikat. Sebagai umat muslim, kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tugas penting malaikat adalah mendoakan manusia. Mereka berdoa untuk kebaikan dan keberkahan bagi orang-orang yang di hatinya selalu ada iman. Nah, kali ini kita akan membahas 10 golongan manusia yang selalu didoakan oleh malaikat, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Golongan yang didoakan malaikat ini adalah orang tidur yang memiliki wudhu atau bersuci. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar, Sahih Muslim. 2. Orang-orang yang berada di saf barisan depan ketika sholat berjamaah. Orang yang berada di barisan pertama saat sholat berjamaah akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antara keutamaannya itu, ia akan selalu didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepadaku atas orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan." Imam Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dari Bara bin Azib, Sahih Muslim. 3. Orang-orang yang sholat subuh dan asyar berjamaah. Salat berjamaah subuh dan asyar memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Di antaranya yaitu berkumpulnya malaikat. Saat itulah malaikat menjadi saksi dan mendoakan orang-orang yang salat berjamaah subuh dan asyar. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asyar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asyar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?" Mereka menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Al-Musnad. 4. Orang yang masih duduk di tempat salatnya setelah melaksanakan sholat. Orang yang setelah sholat, namun masih duduk di tempat sholatnya, kemudian berzikir dengan nama Allah, maka ia termasuk dalam golongan yang didoakan para malaikat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat akan berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat, di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Al-Musnad. 5. Mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Dalam sholat berjamaah, setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah, maka semua makmum akan mengucapkan amin. Saat itulah para malaikat pun ikut mengaminkan bersama makmum lainnya. Hal ini berdasarkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Jika seorang imam membaca Ghairil Maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya di masa lalu." Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Sahih Bukhari 782. 6. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan,
maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim, dari Ummu Darda, Sahih Muslim, 2733. 7. Orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Orang yang duduk dalam keadaan suci kemudian ia menunggu waktu sholat, maka orang tersebut merupakan golongan yang didoakan malaikat. Hal tersebut telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu waktu sholat, selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Muslim. 8. Orang-orang yang gemar bersedekah. Golongan selanjutnya yang didoakan oleh para malaikat adalah orang yang gemar bersedekah, namun mereka tidak mengharapkan imbalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak,' dan lainnya berkata, 'Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit bakil.'" Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Bukhari 1442 dan Sahih Muslim 1010. 9. Orang yang sedang menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit ternyata memiliki keutamaan dan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat pun akan mendoakan orang yang suka menjenguk saudaranya atau orang lain yang sedang sakit. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan berdoa kepadanya di waktu siang, kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh kapan saja. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib, Al-Musnad 754. 10. Orang yang sedang makan sahur. Makan sahur ternyata memiliki keutamaan yang jarang diketahui, yaitu mendatangkan berkah dan pahala. Selain itu, orang yang makan sahur juga akan didoakan oleh para malaikat, karenanya pada saat itu dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepadaku dan berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur, termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar, Sahih Muslim. Nah, itulah golongan orang-orang yang didoakan malaikat yang jarang diketahui. Wallahu alam bis-shawab. Semoga bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin.